Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Selamat siang. Bertemu kembali di channel Fatriani VJ bersama kajian ilmu dengan Ustazah Umi Nurhana. Dan seperti setiap minggunya kami akan mengkaji satu persatu tentang, kalau kali ini adalah generasi Al-Quran. Hari ini merupakan bagian ketiga dan kita akan kupas habis tentang isi Al-Quran. Selamat menyaksikan. Bray, kembali bersama saya Fatriani dan juga Umi Nurhana LC. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih seperti sebelum-sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya, semangatnya masih tetap membara. Insya Allah. Ya, dan apalagi kita mengkaji tentang generasi Al-Quran nih. Betul sekali. Kalau Umi sudah terlihat generasi Al-Quran nih. Kalau hostnya belum ya, tapi belajar ya Mi ya. Amin. Amin ya. Dan yang jelas kita belajar tentang Al-Quran. Dan sungguh suatu kesempatan yang sangat berharga sekali. Setiap minggunya di channel Fatriani VJ ada Ustazah Umi Nurhana LC. Dan bagi Anda Bray yang di rumah atau lagi nonton di mana saja ya Mi, kalau ada yang ingin tema-temanya mau dinaikkan ke permukaan, Kak Ipat, ini dong bahas tema atau topik ini minggu ini, silahkan sampaikan, titipkan pesan-pesan Anda di bawah video yang pada saat ini tetap kami berikan yang terbaik ruang dengar Anda. Dan yang paling penting, setiap minggu ini insya Allah ya, selagi Umi Nurhananya sehat, hostnya sehat, akan ada terus setiap minggunya bersama di channel Fatriani VJ. Untuk bagian ketiga ini kita masih bercerita tentang generasi Al-Quran nih Umi. Insya Allah. Kalau minggu sebelumnya kita bicara tentang bagaimana menghadirkan diri kita untuk mencintai Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, melatih diri ini membaca Al-Quran. Kalau tidak mau, tobatlah. Sholat tobat maksudnya untuk meminta kepada Allah supaya hatinya dibukakan. Betul sekali. Untuk mengaji, mempelajari Al-Quran. Nah sekali. Sekarang Umi kita bicara tentang apa hukumnya mempelajari dan membaca Al-Quran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian agama kita, kajian ilmu agama yang semoga senantiasa memberikan manfaat bagi yang memberikannya, begitu pula bagi yang mendengarkannya. Kita berharap apa yang kita lakukan sekarang ini benar-benar mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kami berdua berusaha dengan niat yang tulus dan selalu berusaha memperbaiki niat yang ada, bahwasanya kehadiran kami di sini adalah bagaimana agar kita sama-sama memahami kembali tentang apa itu Al-Quran, memahami kembali ajaran-ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang artinya adalah sebaik-baik daripada kalian atau sebaik-baik daripada kita adalah man ta'allama al-Quran, yaitu siapa atau orang-orang yang belajar mempelajari ilmu Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkan kembali Al-Quran tersebut kepada yang lainnya. Yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwasanya hukum mempelajari ilmu tajwid yang akan kita sandingkan dengan cara baca Al-Quran adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Di antara kita berdua ini misalnya hanya Kak Ifat saja yang mempelajarinya, itu sudah gugur kewajiban saya untuk mempelajari Al-Quran. Di antara kita cukup beberapa orang saja, tidak semuanya. Ini fardu kifayah namanya. Namun hadirin, bahwasanya ada penekanan di sini ketika membaca Al-Quran ya dengan tajwid. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain.
kewajiban bagi setiap individu. Saya tadi tak belajar tajwid nih, tak mengapa, karena Kak Ipat sudah mempelajari. Tapi ketika saya ingin baca Al-Quran, saya harus juga membacanya dengan tajwid. Tak boleh baca sembarang, fardu ain. Karena ketika kita membacanya sembarang saja, tanpa ada niat untuk belajar, tanpa ada niat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, maka disitulah adanya dosa. Disitulah tuh datangnya dosa. Alah dosa nih baca Quran kayak gini nih. Karena apa? Karena dia tidak mau belajar, tidak mau mempelajari, maka ya itulah akhirnya dia berdosa. Namun sangat berbeda kajian kita yang lalu disampaikan dalam sebuah hadis. Kalau kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran walaupun terbata-bata, tapi niatnya sudah ada, dapat satu niat pahala, kemudian dapat pahala yang kedua dari hasil bacaan kita dengan belajarnya tadi kayak Pak. Nah itu dia. Jadi banyak sekali ya Mi, ada hukumnya juga. Betul. Ya. Ternyata bukan sembarangan, itu yang dikatakan tidak boleh ya sembarangan membaca Al-Quran. Betul, gitu. tidak boleh sembarang membaca Al-Quran. Tapi kita diwajibkan juga untuk mempelajari. Mempelajarinya. Baik, kalau kita ingin mencintai Al-Quran nih Mi, maka kita namanya cinta kepada sesuatu hal yang kita lihat di depan kita. Harus kita tumbuhkan, tapi kita harus mengenali dulu. Betul sekali. Secara detail kita tahu bahwa Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Tapi kan banyak yang kurang tahu nih. Betul. Berapa juznya, berapa ayatnya, berapa surah yang terkandung di dalamnya. Nanti Umi bisa jelaskan lebih detail lagi. Alhamdulillah, Al-Quran sampai detik ini tidak ada perubahan di dalamnya. Ya, tidak ada perubahan dari segi nama surah, tidak ada perubahan dari segi ayat dan lain sebagainya. Karena itulah tadi dia mau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sudah dijawab sama Kak Fat tadi, mempunyai 30 juz. 30 juz di dalam Al-Quran, 114 surah, dari surah Al-Fatihah sebagai pembuka yang diurutkan, kemudian surah An-Nas yang terakhir, surah ke-114 dalam Al-Quran. Kemudian berapakah ayatnya? Ayatnya adalah 6.236 ayat. Namun karena ingin memudahkan kita semuanya, akhirnya dibulatkan 6.666 ayat. Memudahkan mengingat saja. Tapi sebenarnya adalah 6.236 ayat. Ini yang jarang diketahui. Oh, ini yang jarang diketahui. Iya, yang dipahami Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Oh, begitu. Begitu. Baik. Nah, kalau pengen tahu lagi, saya tinggal ulang replay ke belakang lagi. Betul sekali. Baik. Jadi sejarahnya juga Al-Quran ini sangat dicintai oleh orang-orang, dan di zaman Rasulullah juga ada ya Mia. Jadi Al-Quran ini memang banyak sisi dari Al-Quran yang mempelajari tentang kehidupan tatanan manusia di dunia ini. Betul. Jadi Al-Quran mengaturnya, Al-Quran dan hadis mengaturnya ya Mi. Betul sekali. Dan ini memang beberapa keutamaan dari Al-Quran tadi. Jadi intinya memang kita sebagai umat Islam, umat Muslim harus mempelajari. Betul. Memahami kandungan Al-Quran. Apalagi sekarang udah teknologi dah, semakin digital, canggih, luar semakin biasa. canggih. Jadi yang paling penting untuk mempelajarinya adalah dengan cara membaca artinya, gitu. Iya, perlahan-lahan Membaca artinya supaya tahu maknanya, supaya tahu maknanya, tersirat di dalamnya. Cuman jangan salah Kak Fat. Ya. Sekarang kan ada Al-Quran yang tulisannya Latin. Ya, betul. Betul. Di sini ada sisi negatif. Apa? Orang malas mempelajari Al-Quran yang sudah bertuliskan huruf Arabnya. Oh iya. Nah, jadi ini sangat disayangkan ketika kita hanya mempelajari Latinnya saja, yang sebetulnya adalah tulisan yang benar ya tulisan Arab. Jadi jangan sampai kita teledor dalam arti kata sudahlah Latinnya ada, baca aja. Padahal ketika kita membaca huruf Latin tentu belajar juga. Ja beda dengan za, tulisannya beda dengan za. Begitu juga qaf dengan kaf, beda. Tapi ketika sudah ada huruf Arab, kita belajar dari alif sampai huruf ya, maka di situ akan paham mana perbedaannya.
Baik, artinya memang harus huruf Arab ini memang Huruf harus Arab, kita betul sekali. pelajari ya, Mi, Betul ya. sekali. Jadi memang ada perbedaannya gitu. Tapi kalau Iya. kita mempelajari secara digital untuk sementara waktu boleh lah. Boleh lah, tapi ingat berguru tetap harus dengan seorang guru. Guru Belajar itu- tetap Iya. harus dengan seorang guru Iya, agar dan- tidak tersesat di jalannya. Betul, dan guru itu bukan gadget, saudara-saudara, betul. bukan handphone ya. Betul. Baik, kalau orang-orang banyak mempelajarinya dengan secara digital boleh. Boleh, Tapi ingat, boleh. Salah satu tetap- cara. Tetap ada gurunya ya, Mi ya. Betul sekali. Baik, untuk mempermudah membaca Al-Quran, Mi, ada tips nggak mempermudah mempelajari membaca Al-Quran? Mempermudah mempelajari. Ada beberapa metode sebetulnya, tapi yang mempermudahnya seperti apa? Baik. Tentu yang jelas adalah kita memahami adabnya dulu. Ya. Adab dalam membaca Al-Quran. Tidak hanya langsung kita pegang Al-Quran kita baca, tidak. Ada adabnya. Yang pertama yang jelas adalah sebagai seorang muslim, muslimah, muslim laki-laki, muslim perempuan harus dalam keadaan suci. Oh iya. Baik. Jadi tidak boleh dalam keadaan berhadas, ya. Ya. Dalam hadas ini adalah hadas besar. Haid haram hukumnya baca Al-Quran. Orang nifas habis melahirkan haram hukumnya membaca Al-Quran. Atau orang-orang yang sudah berhubungan suami istri langsung baca Al-Quran haram hukumnya sebelum dia bersuci. Jadi intinya adalah dalam keadaan suci. Dan salah satunya adalah dengan berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Kata Allah, janganlah yamassuhu menyentuhnya, yaitu Al-Quran, kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua adabnya adalah karena ketika kita sudah ada adab, dalam arti kata memahami bagaimana cara mengagungkan Al-Quran dengan adab tersebut, maka membacanya akan terasa lebih mudah. Cari tempat yang suci, yang bersih. Akhirnya kita punya tips, carilah tempat yang suci dan bersih. Yang bersih. Ada yang sunyi? Boleh yang sunyi. Baik, Jadi ya. hanya kita berdua dengan Allah. Baik. Itu ya, dua. Kemudian adalah yang ketiga, bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, sesuaikan dengan hukum tajwidnya. Orang baca Al-Quran kalau tak sesuai hukum tajwidnya kan kita yang dengar kadang agak gimana. Iya betul. Tapi ketika kita perdengarkan qori-qori'ah baca Al-Quran dengan lantunannya, dengan suaranya, keindahannya, hanyut kita di bawahnya. Walaupun kita tahapul yang dibacanya tuh, ya kan? Iya. Nah, ini dia. Kemudian lagi yang perlu kita pahami adalah agar mudah diri kita, mudah mulut kita, mudah hati kita membaca Al-Quran. Adab-adabnya ini tadi kita urutkan yang jelas niat kita. Lihat tim ya. Niat kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ingatkan, jangan sampai membaca Al-Quran di dalam WC. Itu tidak boleh. Karena kadang ketakutan, baca Al-Quran hati-hati. Al-Quran itu kalimat yang suci, ayat yang suci. Tidak boleh di sembarang tempat yang diharamkan Allah kita membacanya. Makanya ada adab juga masuk WC, baca doa di luar WC. Nah ini dia, agar tidak ada ketakutan ketika masuk WC atau masuk kamar mandi. Baik, itu dia Kak Ifat. Pahamilah adabnya agar mudah kita membacanya. Baik, jadi setiap membaca Al-Quran ingat Bray bahwa membaca Al-Quran pun ada adabnya. Jadi di tempat yang suci, kalau bisa di tempat yang sepi juga antara kita sama Allah. Dan tapi ingat, bukan Berwudu. antara kita dengan berwudu juga, yang paling penting bersuci ya. Iya, betul. Bersuci dan ingat ada gurunya. Betul Dan sekali. guru tersebut bukan gadget. Dan yang paling penting adalah kita harus memahami juga seperti yang Umi sampaikan tadi, paham arti atau juga hukum mempelajari Al-Quran. Iya. Kita sudah sampaikan tadi, yang sudah Umi sampaikan tadi, kemudian juga secara detail sudah disampaikan berapa surah, berapa ayat dan berapa juz yang setiap waktu harus kita baca. Jadi kalau sudah kita tahu isi kandungan Al-Quran itu kayaknya ada merindu Betul untuk sekali. membaca. Kayaknya nggak seneng ngeliatin Al-Quran diletak di Betul pojokan. sekali. Terus, aduh kepengen baca, sekali. kepengen baca. Jadi minat itulah Bray yang harus ditumbuhkan pada Betul diri kita sekali. sendiri. Jadi sama kita juga belajar. Betul. Ini di ujung pertemuan kita pada hari ini yang Umi ingin sampaikan mengenai bukan hanya hukum manfaat dari membaca Al-Quran untuk para generasi Al-Qurani kita. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ahlaini, bahwasanya sesungguhnya di sisi Allah itu ada yang namanya dua ahli, ahlaini. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, manhum, siapakah dia wahai Rasulullah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran. Salah satunya adalah ahli Al-Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahasanya mereka adalah ahli Al-Quran, kemudian ahlullahi wa khassatuhu, merekalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kembali kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan hidayah kepada kita, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran setiap harinya, baik itu setelah sholat 5 waktu atau memang kita mempunyai waktu-waktu tertentu untuk membaca Al-Quran. Karena orang-orang yang mempunyai waktu-waktu tertentu inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya generasi Al-Quran, orang-orang yang menentukan kapan dia akan menghatamkan Al-Quran, kapan dia harus membacanya, kapan harus dia mengamalkannya. Ini yang harus kita bagi titik-titiknya. Kapan kita akan memulainya? Kapan kita membacanya? Berapa lembar, berapa ayat, berapa surah, berapa juz kita akan membacanya? Sesuaikanlah dengan keadaan diri kita. Maksudnya adalah ketika waktu itu lebih panjang, mari kita lebih panjang juga membaca Al-Qur'annya. Namun dalam hal ini ketika kita dalam keadaan sempit itulah sebenarnya yang seharusnya kita dekatkan diri kita kepada Allah. Karena bagi yang sedang gundah gulana, bagi yang dalam keadaan sedih, kembalilah kepada Allah. Salat, kemudian bacalah Al-Quran. Insya Allah itu akan menjadi rahmat bagi kita semuanya. Terima kasih, kembali lagi, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.